kita selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berpikiran positif dalam situasi kondisi apapun. Tetap pegang firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita harus percaya ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, di situ kita mendapat perlindungan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama menyanyi dengan hati yang sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
apapun juga yang saat ini sedang kau alami, apapun yang saat ini sedang kau hadapi, biarlah engkau tetap memiliki mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Sang Juru Selamat itu. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, kami memuji, kami menyembah, kemuliaan bagi nama-Mu. Oh haleluya, glory, haleluya, terima kasih, terima kasih, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di dananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, dan kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Dan firman-Nya bagi kami pun tetap sama. Biarlah terus kami ada dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengerti apa yang Engkau mau untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Apa yang dapat menyenangkan hati-Mu, yang membawa kepada hidup kami dijamin dalam janji firman Tuhan yang hidup. Berfirmanlah kepada kami, terus kuasa Roh-Mu mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap telinga-telinga kami, supaya apa yang kami dengar itu bukan sekedar kami dengar, tetapi kami praktekkan, kami lakukan itu dalam hidup kami. Kami rindu, kami boleh berkemenangan, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Jumpa lagi sama-sama kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online. Ya, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini memberkati kita semua. Meskipun sebentar sore kita kembali akan beribadah kepada Tuhan, tetapi marilah kita bersemangat di hari-hari ini. Kita tetap mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita akan membaca satu ayat di sini di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, mulai ayatnya yang ke-28. Saya akan berikan satu tema, kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28 saya akan baca buat saudara. Jadi
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat yang ke-29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin, saudaraku. Nah, hari-hari ini kalau kita lihat di sini, perhatikan di dunia yang sedang kita saksikan, dunia baik di media massa, ya, dan lain sebagainya, kita melihat berita-berita yang begitu menggemparkan dunia. Ya, kita tahu sudah tahun kedua, ya, memasuki ya COVID ini sudah memasuki tahun kedua, dan kita tahu begitu banyak orang tergoncang, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin doa puasa, bahwa ketika hal itu terjadi, ya, makanya terjadi perubahan. Banyak sekali terjadi perubahan, entah ekonomi dan juga perubahan-perubahan secara mental, ya, itu terjadi kepada setiap orang, ya, dan banyak orang yang mengalami tekanan hidup karena intinya ekonomi. Tapi saya mau katakan bahwa ya apa yang sudah dikatakan atau apa yang sudah terjadi hari-hari ini, ya, bukan saja yang lagi seru ini atau lagi booming, ya, tetapi ada begitu banyak kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia membuat manusia itu mengalami satu tekanan hidup, ketakutan. Tetapi kalau kita hidup terus dalam tekanan ini, kalau kita hidup terus dalam berfokus kepada apa yang sedang terjadi, iman kita akan tergoncang. Amin. Iman kita akan tergoncang. Ya, itu sudah pasti. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, mari, ya, apapun yang terjadi, tetap kita mencari Tuhan. Ya, karena itulah sumber kekuatan saudara. Ya, karena itu sumber kehidupan kita. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, artinya ya Tuhan bersama dengan kita asal kita mencari Tuhan. Tuhan pasti akan pelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan cukupkan semua apa yang kita hadapi, apa yang kita perlukan hari-hari ini. Nah, kita perhatikan ayat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu bersama kerajaan dunia, ya, itu bisa tergoncang, ya, oleh karena banyak hal. Ya, kita tahu bersama pada zaman Perang Kedua, bagaimana Hitler yang punya power, kuasa, dia punya ambisius, ya, untuk menguasai Eropa, ya, sehingga memang dia sempat menguasai Eropa, tetapi sadar atau tidak sadar, pemerintahannya itu satu saat akan tergoncang. Apalagi ya pemerintahan Hitler itu merupakan pemerintahan yang tangan besi, ya, jahat. Ya, sampai dia banyak membantai banyak orang, terutama orang Yahudi 6 juta. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, kerajaannya juga goncang, ya kan? Pemerintahnya goncang. Ya, ketika Hitler atau Jerman sudah mulai kalah, kemudian Hitler dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Ini yang terjadi. Jadi kerajaan dunia itu tidak bisa bertahan. Ya, pemimpin, ya, itu pasti saat akan berganti. Tetapi yang saya mau katakan di sini, Alkitab berkata, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Sekalipun sebelum manusia diciptakan, ya, terjadi kudeta. Ya, Lucifer ingin menguasai, ingin merampas takhta Allah di dalam kitab Yeskel di situ, ya. Saudara bisa pelajari di situ. Ya, karena Lucifer diciptakan hampir setara dengan Allah, tetapi dia bukan Allah. Jadi timbul dalam hati untuk menyamai Allah. Ya, timbul dalam hati untuk merebut takhta Allah, tetapi tidak, karena malaikat itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Akhirnya apa? Alkitab berkata, cuma di dalam hati, ya,
hanya di dalam hati. Belum langsung kudeta. Allah mengetahui hatinya. Akhirnya apa? Allah melemparkan dia ke bumi. Jadilah setan. Nah, itu karena Lucifer jadilah iblis, ya, dia tidak bisa menyamai Allah. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya dia ingin menggagalkan akan rencana Tuhan lewat manusia. Adam dan Hawa telah tergiur, telah terpesona dengan rayuannya, ya, dan dosa itu turun-temurun. Kerajaan-kerajaan timbul, tetapi tidak kekal. Tetapi saya mau katakan ini, setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang di dalam Tuhan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, kalau tidak tergoncangkan, itu tidak bisa digugat oleh siapapun. Ya, karena dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang empunya kerajaan itu, saudaraku. Nah, itu janji Tuhan. Ya, kenapa dia datang di dunia ini? Supaya orang-orang yang percaya memiliki warisan kerajaan Allah. Orang-orang yang ada di dunia ini, dia datang bukan satu suku, bukan datang kepada orang Israel saja, tetapi dia datang seisi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, dia akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, kerajaan yang kekal. Nah, saudara-saudara, semua manusia, saya mau katakan, siapapun kita, satu saat kita akan mati. Kita akan mati. Nah, sebelum kita akan dipanggil Tuhan, kita harus mempersiapkan akan kehidupan kita. Ya, kita harus mempersiapkan akan kualitas rohani kita, supaya kita masuk kepada janji Tuhan, yaitu kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Nah, apa kata Alkitab? Bagaimana supaya kita memasuki kerajaan tidak tergoncangkan itu? Karena Yesus sudah memberikan jalan. Akulah jalan itu, aku adalah kebenaran itu. Dia berkata, akulah pintu itu, akulah keselamatan itu. Ya, aku adalah batu karang itu. Ya, dia memberikan satu jalan. Nah, karena dia sudah memberikan jalan itu, mari saudara-saudara yang sudah di dalam Tuhan tetap mengikuti jalan Tuhan. Katakan amin. Tetap mengikuti jalur Tuhan. Ya, jangan kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Jangan kita melihat ke belakang. Tetapi apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, semua pasti menghadapi persoalan, entah dia penyakit, entah ekonomi dan lain sebagainya, entah dia disakiti orang, itu persoalan. Jadi selama kita di dunia ini tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari tantangan ujian. Tetapi jangan kita terseret dengan hal-hal itu, ya. Kita terus maju, ya. Seperti khotbah kemarin, kita mengalami pencobaan. Kalau pencobaan datang, itu anggaplah itu satu kebahagiaan, ya. Anggaplah satu kebahagiaan itu supaya kita apa? Kalau kita bertahan, kita akan lihat buah yang itu apa? Bukan buah yang, ya, buah karbitan, tetapi buah yang matang. Nah, saudara-saudara, perhatikan bagaimana supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Yang pertama saya pelajari di sini, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak, lawan kata itu tidak bersungut-sungut, ya, tidak suka ngomel, ya. Itu mengucap syukur. Jadi ternyata hidup dalam ucapan syukur merupakan satu kebutuhan setiap orang. Makanya suratan Tesalonika berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Memang, ya, seringkali kita alami, ya, kalau kita dapat berkat, ya, dapat amplop, ya, dapat inilah, kita boleh mengucap syukur. Betul enggak? Tetapi kalau kita menghadapi tantangan, ya, kita menghadapi sukar sekali kita mengucap syukur, ya. Mengucap syukur itu berarti seperti firman Tuhan kemarin minggu, berarti berbahagialah, ya, bersyukur, ya, bersyukurlah dalam segala hal. Ini sukar kita lakukan, ya. Tetapi kalau kita belajar untuk mau bersyukur, ini salah satu tingkatan rohani kita, ya. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan berkata, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, ya. Setiap waktu. Bersyukur, ya.
Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Simpel saja. Menjadi orang percaya. Jangan selalu kita kita selalu bersungut-sungut, ya. Kita seolah-olah tidak ada pengharapan, tetapi belajar untuk mengucap syukur apa yang kita alami hari-hari ini, ya. Karena ucapan syukur itu adalah satu berkat yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, ya, mengucap syukur. Yang kedua saya pelajari di sini, bagaimana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Beribadalah kepada Allah, kepada Tuhan. Tahu enggak arti beribadah? Beribadah memberikan satu, ya, memberikan yang terbaik. Beribadah itu menghormati Tuhan. Beribadah itu kita memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, ya, Musa menghadap Firaun. Firaun, izinkan kami keluar dari tanah Mesir. Supaya apa? Supaya di padang belantara itu kami akan beribadah kepada Allah. Nah, salah satu hal tindakan beribadah itu berkorban. Ya, orang Israel zaman dulu mereka beribadah kepada Tuhan dengan cara apa? Mereka mempersembahkan korban. Di dalam perjanjian lama ada banyak korban-korban, ada korban ucapan syukur, ya. Dan banyak sekali, ya. Banyak sekali korban-korban, ada korban penghapus dosa, ya. Banyak sekali saudaraku. Jadi ada satu tuntutan yang harus mereka jalankan, ya. Jadi hari-hari ini, ya, untuk kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus ikut beribadah kepada Tuhan, sekalipun sulit, ya, sekalipun sulit. Nah, tugas kita sebagai orang percaya, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada, meskipun terbatas, harus menjaga protokol kesehatan, tetapi mari kita mau beribadah. Ibadah itu adalah berkat. Ya, pergi ke rumah Tuhan. Di situ ada satu hadirat Tuhan, ada pengajaran, ada kekuatan, ada pujian. Berarti beribadah itu ada kita berkumpul, berfellowship bersama, ya, saling menguatkan. Kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang percaya disebut saya Kristen, tetapi jarang ke gereja, jarang ke rumah Tuhan, apakah dia akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? No. Sebab masuk kerajaan sorga itu ada syaratnya. Betul enggak? Ya. Jangan cuma berkata, saya sudah percaya Yesus. Percaya kalau dia tidak bertindak, percaya kalau dia tidak melaksanakan perintah Tuhan, percaya Yesus kalau dia tidak mau beribadah, itu sama saja. Ya. Nol putul. Ya. Jadi beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam surat Timotius, ya, di situ kan ibadah itu mengandung janji. Ya, ada janji. Ya. Mungkin hari ketika engkau beribadah pulang ya biasa-biasa saja, tetapi ada janji. Ada perjanjian. Ya. Yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting kita mau sungguh-sungguh. Jadi masuk surga itu tidak semudah itu, saudaraku. Wangel. Ya, angel. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, karena apa? Untuk masuk ke dalam surga itu, coba kita baca di dalam, saya bandingkan dengan Matius pasal 7. Kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-13, kan? Jalan yang benar. Berarti jalan yang benar itu hanya Yesus. Jalan yang benar hanya menuju kepada surga, ya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita lihat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ya. Juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi saudara-saudara, masuk ke dalam kerajaan surga, rupanya Alkitab berkata sedikit
sedikit saja. Karena mereka mau jalan yang lebar, jalan pintas. Saudara kalau punya kendaraan, yang kendaraan tahun berapa, 70-an ya, 70-an masuk ke jalan tol, ya, pasti dia mogok di tengah jalan. Benar, 70-an, kecuali dia rawat baik-baik. Ya. Harus periksa dulu. Ya, saya pernah waktu saya di remaja, pemuda remaja di wilayah, kami pergi ke wilayah ke Malang, nggak salah waktu itu ya, pergi komisi wilayah, kemudian ya waktu itu belum ada mobil, jadi pinjam, ada satu teman dikasih pinjam mobil. Nah ternyata nggak diperiksa dulu saudaraku, mobilnya Panther nggak salah itu ya, Panther. Mau sampai di pertengah perjalanan tiba-tiba bannya bocor, rupanya bannya udah botak ya saudaraku. Untung ya saya nyetir begitu cepat, jadi sudah oleng begini, apalagi di depan. Waduh, ternyata ya untung tidak terjadi apa-apa. Jadi masuk jalan tol itu harus benar-benar kendaraan itu teruji, ya harus dilihat dulu, ya. Nah kita lihat di sini, perhatikan, menuju kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, kepada jalan yang benar, ya. Berarti masuklah melalui pintu yang sesak. Apa itu sesak? Sesak itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Itu proses. Ya. Kehidupan harus mengalami proses. Semua kehidupan manusia, entah dia membangun usaha, apalagi membangun rohani, ya. Rudi tahu kalau pertama masuk pasti gajinya kecil dulu ya. Nggak langsung jadi berapa ya kan? Harus dari bawah dulu ya kan? Saya pun jadi pendeta harus dari bawah dulu. Itu berproses. Itu ya, berproses. Apalagi rohani kita. Ya, menjadi orang percaya, menjadi seperti Kristus. Seperti standar Alkitab, kita harus masuk ke dalam jalan yang sesak itu. Sesak itu proses, sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu. Nah, justru kalau sesak itu kita berhati-hati, ya kan? Kalau saudara pergi ke kebun, jalan yang sempit, ya, saudara tidak sembarang lari apa. Jadi saudara berhati-hati, lebih baik, ya, jalan yang jalan yang perlahan-lahan daripada kita cepat-cepat menuju kepada sesuatu yang tidak yang kita inginkan, saudaraku. Ya. Jadi semua proses. Berkali-kali saya katakan, kekristenan untuk kita masuk ke tempat yang Tuhan sediakan kepada kita harus mengalami satu proses seperti bayi, kemudian dia bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh sampai dia menjadi dewasa. Begitulah kehidupan kita, membangun rohani kita, karena kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan, kehidupan manusia tidak luput dari ada karakter-karakter. Karakter itu dibentuk dengan apa? Dengan proses, dengan jalan yang sesak. Bangsa Israel tidak serta-merta mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka mengalami satu perjalanan hidup untuk mematahkan kedagingan, untuk mau mematikan kedagingan mereka supaya apa? Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka siap. Mereka sudah siap. Jadi beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah. Ya, jadi tidak semudah itu masuk surga. Siapa yang masuk surga dulu? Kalau anak sekolah minggu, siapa yang mau masuk surga? Sanggim polonya saya, ya, saya. Ya. Jadi kita lihat di sini. Sedangkan orang benar pun hampir-hampir tidak selamat. Itu bayangkan. Apalagi orang yang suam-suam kuku, apalagi orang yang tidak pernah ke gereja. Apalagi orang yang timbul tegang datang ke gereja, perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Jadi mari selama masa-masa sulit ini, apapun yang kita hadapi, tetap kita mencari Tuhan, karena ada janji Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Yang berikut, saudaraku, perhatikan, ya, perhatikan yang terakhir, ya, yang terakhir saya pelajari di sini di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Perhatikan, yang pertama tadi mengucap syukur, yang kedua berarti kita harus beribadah, ya. Beribadah itu, ya,
beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan berkenan kepada manusia. Ya, beribadah berkenan kepada Allah, caranya Allah, produknya Allah. Ya, perhatikan. Dan yang ketiga, dengan hormat dan takut. Ya, apa sih hormat dan takut? Hormat itu dan takut itu ada satu ketundukan kita, ada satu ketaatan kita. Kristen tanpa ketaatan itu tidak mungkin, saudaraku. Amin. Kristen tanpa ketaatan tidak mungkin. Tetapi ada rasa hormat. Ya, hormat berarti tunduk. Tunduk itu taat. Ya. Berarti orang yang hormat itu dia mempunyai satu kerendahan hati. Kerendahan hati. Sifat ketika dia ditegur, dia tidak suka membantah. Dia tetap menghormati. Dia tetap menghargai. Nah, orang percaya memasuki ya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Jadi dia harus mempunyai rasa, dikatakan di sini, dengan hormat dan takut. Hormat. Ya, hormat. Hormat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Ya, amin saudaraku. Sederhana. Ya. Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, mengucap syukur, kita beribadah kepada Tuhan hari-hari ini. Meskipun sulit, kita lihat peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Ya, mumpung gerejanya belum ditutup ya kan. Mumpung ya. Ya, jangan sampai ya kan. Tapi penggenapan firman Tuhan, Alkitab berkata di dalam kitab Amos, orang mencari dari barat ke timur, dari utara selatan, cari firman itu. Udah terlambat. Bayangkan kalau terjadi masa itu yang sudah dibuatkan oleh Amos, apa yang terjadi? Kita akan lapar terus. Cari berbagai penjuru dunia. Ya. Jadi mari sama-sama, mumpung masih ada kesempatan, siapapun yang mendengar, mari cari Tuhan. Karena kalau engkau tidak mencari Tuhan, engkau akan hadapi suatu penyesalan yang tidak bisa lagi diubah. Penyesalan itu dari belakang, saudaraku. Mau engkau siapa, kayak orang kaya, orang miskin, orang punya pangkat segala macam, yang namanya anak Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita akan berpindah kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Yang ketiga kita lihat sini, hormat dan takut. Takut akan Tuhan. Kemudian ditutup ini ayat yang 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini saudara, mengerikan saudara. Allah kita adalah api. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Ya. Allah itu sabar. Tetapi ingat baik-baik, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi apa? Bagi mereka yang tidak bersyukur, bagi mereka yang tidak menghormati ibadah, bagi mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Mari saudara-saudara, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang taat, yang suka beribadah, yang suka mencari Tuhan. Karena ketika engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, di situ ada kekuatan di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami persembahkan kepada Engkau. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Firman Tuhan yang hamba sampaikan memberkati kami semua. Kami mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat buat kami semua. Nah sebelum kami pergi kepada tempat yang tidak tergoncangkan, yaitu surga yang kekal, biarlah kami tetap bersyukur hari ini. Kami tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kami tetap menghormati Tuhan. Taat sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Tolong Tuhan, supaya mereka tetap mencintai Engkau. Apapun yang dialami, apapun problem yang dialami, mereka tetap mencintai Tuhan, mencari Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Siapapun dia. Ibu Meli, Ibu Dia, dan lain sebagainya, Tuhan tolong Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan. Ada begitu banyak kejadian, banyak orang yang terkapar dengan penyakit COVID-19. Tuhan tolong di seluruh dunia ini Tuhan. Terutama negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
Meskipun penggenapan firman Tuhan semakin nyata, tetapi kami belajar Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Minyak dan anggur tetap dijaga, ya. Minyak dan anggur Tuhan, kami tetap pelihara, tidak dirusakkan. Tuhan tolong kami hari-hari ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ketika kami melalaikan akan tugas yang Tuhan berikan, maka ada satu resiko yang kami harus terima. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, Tuhan tolong mereka, bangkitkan semangat kami semua, bangkitkan supaya mereka tidak tergoncangkan iman mereka, tidak goncang, tidak lemah, melainkan mereka tetap sungguh-sungguh melayani akan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan seluruh menteri yang ada, kepala-kepala daerah. Tuhan tolong Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga pemerintah kota Surabaya, dan juga menangani akan COVID-19. Begitu banyak hal terjadi. Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Di Surabaya, dan juga di Madura, dan di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Kami tahu doa kami tidak terbatas Tuhan. Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun yang menyaksikan, saudara bisa punya iman. Dan kami percaya ada mujizat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami. Inilah menjadi doa kami. Supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita terima berkat. Saudaraku, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.